Akhir-akhir ini sering masuk ke media surat kabar atau media apapun itu, sebagai istri gimana sih perasaannya? Sedih juga sih. Ada pemberitaan semuanya tuh banyak tidak benarnya. Cuman kembali lagi, saya sebagai istri hanya bisa menguatkan dengan doa. Paling kembali lagi sama yang kuasa. Saya suka membesarkan hati beliau, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita kembalikan lagi sama Allah. Mungkin kamu mau dinaikkan derajatnya, mungkin harus lebih sabar, lebih ikhlas dalam menghadapi semua ujian. Tidak semuanya hidup itu berjalan mulus ataupun lancar, dan pasti ada kerikil-kerikil rintangan. Dan kita kan selalu minta ya Allah kasih berkahan, kebaikan dalam hidup. Tapi kan Allah akan memberi, tapi Allah itu pasti akan mengasih ujian dulu terhadap kita. Bisa nggak kita melewati ujian dari Allah, kayak seperti itu sih. Paling ya saya banyak kembalikan lagi sama yang kuasa, kembalikan lagi seperti itu untuk bisa lebih sabar, lebih ikhlas untuk menghadapi ya ujian-ujian ini. Sedih pasti sedih. Cuman ya mau bagaimana, mau kita mau cari pembelaan, biarkan Allah yang akan memperlihatkan semuanya, kebaikan, keburukan Pak Hercules itu biarkan Allah yang akan memperlihatkan. Jangan pernah menyatakan bahwa diri kita itu orang baik, tidak boleh. Jangan pernah menyatakan bahwa diri kita itu paling benar, tidak boleh. Saya suka support beliau seperti itu. Bun ya, tapi sepanjang berumah tangga dengan Pak Hercules sama Pak Haji, masih ada rasa was-was gak sih sampai sekarang ini? Saya rasa khawatir. Khawatir pasti ada. Cuman mungkin enggak seperti awal-awal tahun pernikahan kan itu. Jadi karena mungkin kalau awal-awal pernikahan kan namanya kita masih baru, belum memahami beliau ini karakter dan sifat. Tapi kan udah lambat laun itu kan udah hidup bareng. Jadi lebih yakin beliau ya bisa menjaga dirinya. Ada pengalaman yang berkesan nggak? Artinya pengalaman yang paling berkesan gitu selama mungkin berumah tangga. Sepanjang berumah tangga dengan Pak Haji. Yang kira-kira itu beliau memutuskan menjadi seorang mualaf. Seperti itu. Karena ya beliau memutuskan menjadi seorang mualaf itu, saya menyatakan jangan pernah diri saya. Kamu harus bisa ini dengan diri kamu sendiri. Kan kita namanya jodoh, kita nggak tahu. Kalau misalnya dia berkorban untuk saya, tiba-tiba di pertengahan jalan kita tidak lancar, kan kasihan beliau dan saya juga merasa bersalah. Tapi hijrahnya lebih baik ya kalau Bu Ketum lihat sendiri. Alhamdulillah beliau sangat-sangat sholat dan puasanya. Ya. Kalau misalnya saya ini, yang bicara kan istrinya, pasti berlebih-lebihkan gitu kan. Nggak mau, biarkan yang tadi saya awal bilang, biarkan Allah yang akan menilai beliau. Saya tidak mau meminta penilaian dari sesama manusia. Oke, orang yang di luar sana kan nggak tahu bagaimana beliau ya. Mungkin kalau yang udah kenal, pernah touching, akan tahu ternyata beliau tuh orang yang sangat gampang terenyuh hatinya, gampang kasihan sama orang gitu. Betul. Malah dibilang kalau misalnya itu kan hati saya sama hati beliau lebih lembutan hati beliau. Karena beliau itu gampang terenyuh, kalau saya itu lebih keras sebenarnya. Saya bilang janganlah, gampang kasihan. Saya bilang janganlah gitu kan. Karena ya itu, ya intinya kalau menurut saya beliau orang yang sangat baik. Itu menurut saya. Tapi kalau menurut penilaian orang-orang saya tidak tahu. Untuk sosok bapak yang sudah luar biasa gak sih? Oh sangat luar biasa. Sangat yang luar biasa. Begini, saya sebenarnya mau mencontohkan orang yang baik sama orang yang buruk. Menurut saya ya, lihatlah dari kehidupan keluarganya. Menurut saya belum tentu yang dinilai orang baik
apa perilaku setiap harinya. Keluarga itu anak istrinya. Menurut saya ya beliau itu orang baik karena saya tidak menyatakan dari diri saya. Anak-anak saya tuh tahu adab, tahu sopan santun, bertata bicaranya juga ini berarti beliau adalah orang yang baik menurut saya. Tidak pernah, anak-anak saya bukan tipe yang fleksi, pamer sana sini, mau gaya-gayaan gitu. Anak-anak saya menurut saya ya mau pakai naik gojek pakai sendal jepit seperti itu. Lebih melihat ke bawah aja, tidak memandang bahwa dia anak siapa atau anak siapa gitu. Nggak perlu harus pengawalan ketat sana sini, enggak. Mereka malah nggak mau. Iya, malah mereka lebih senang naik angkot. Mereka tuh naik angkot tuh lebih senang. Cuman kan kita ada kekhawatiran, takut kenapa-napa di jalan. Seperti itu. Oke. Yuk terakhir, doa terbaiknya apa sih di usia 57 ya? Ya. 57 ini. Ya. Untuk Pak Ketum. Dari istri ke suami. Ya. Doa yang paling terbaik terutama adalah beliau sehat. Kasih sehat dulu. Kalau udah sehat itu kan beliau cari nafkah, semuanya lancar. Pertama dikasih kesehatan, kedua umur panjang, dipermudahkan segala urusannya, dijauhkan dari orang-orang yang zolim, yang fitnah, dijauhkan dari ya bahaya-bahaya yang ini, itu aja sih. Sama satu lagi dong, Ya. yang keinginan ingin dicapai tapi belum tercapai, ada nggak kira-kira yang Apa ya? bisa? Mungkin beliau sebenarnya udah pengen punya cucu. Oh, Tapi anak-anaknya masih pengen sendiri. Iya. Udah itu aja. keinginan ingin dicapai ya. Karena temen-temennya tuh suka bicara enak loh punya cucu, kalau pulang capek ada yang nyambut gitu. Kan anak-anaknya besar-besar. Iya. Jadi rumah tuh merasa sepi. Itu. Oke. Oke, sip.